Prabowo. Komunitas anak muda Indonesia dukung Prabowo atau disingkat Kami Prabowo. Kami Prabowo ini sudah terbentuk di 8 provinsi, dipimpin oleh Bahtiar Kebayang dengan sekjennya Ejar Al-Kafia. Nah, saya persilakan kepada Mas Bahtiar Sebayang untuk menyampaikan sikap pandangannya untuk mendukung Pak Prabowo di Presiden 2024 nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Sebayang, Ketua Umum Kami Prabowo. Alhamdulillah akhirnya hari ini kami senang sekali bisa mendeklarasikan relawan kami, relawan muda dari Kami Prabowo, Komunitas Anak Muda Indonesia Dukung Prabowo yang kami bentuk isinya anak-anak muda dalam rangka menyambut pemilu presiden di tahun 2024 dan pilihan kami jatuhkan kepada Pak Prabowo. Kenapa kemudian kami menjatuhkan pilihan kami kepada Pak Prabowo? Karena kami anak-anak muda merasa perlu kepemimpinan beliau di masa-masa yang akan datang. Kami anak-anak muda butuh ruang aktualisasi, kami butuh ruang kreativitas, kami butuh ruang berekspresi, kami perlu lapangan pekerjaan, kami perlu akses terhadap usaha dan seterusnya. Dan kami kira yang paling mungkin dan yang kami rasa bisa mewujudkan itu adalah Pak Prabowo Subianto, yang insya Allah mudah-mudahan beliau bisa terdaftar sebagai calon presiden di bulan November dan menjadi presiden di bulan Februari secara terpilih di tahun 2024. Kemudian kami juga selaku relawan anak muda ini alhamdulillah sekarang sudah terbentuk di 8 provinsi. Kabupaten kotanya sudah puluhan juga. Dalam aktivitas kami ke depan ya kami akan terus berkonsolidasi, memastikan infrastruktur organisasi kami bisa terbangun dengan baik. Kami akan merangkul dan mengajak pemilih-pemilih pemula yang ada di luar sana untuk kita bisa sama-sama mensukseskan pemilu presiden di tahun 2024 ini, pemilu yang adil, jujur, kemudian menjunjung tinggi nilai persatuan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan, kita bisa tetap sejuk, bisa tetap bareng-bareng, bisa tetap mencari jalan keluar yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Apalagi bangsa Indonesia ini di masa-masa yang akan datang kita menghadapi begitu banyak ancaman, terutama tantangan ekonomi. Oleh karena itu kita sekali lagi perlu persatuan, kita sekali lagi perlu bersama-sama untuk membawa bangsa Indonesia ini lebih maju ke depan. Dan kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo ini harus kita lanjutkan, karena pembangunan di era beliau ini saya kira sudah cukup baik dan ini penting untuk dilanjutkan. Kita bisa lihat inflasi kita rendah, kemudian pertumbuhan ekonomi kita bisa pasca COVID ini bisa 5,1 atau 2%. Saya kira ini adalah suatu prestasi yang harus kita titipkan kepada pemimpin kita di masa yang akan datang untuk bisa dilanjutkan pembangunannya. Saya kira itu. Yang pasti sekarang kita akan mengembangkan dan memperkuat infrastruktur kita. Kita juga sering bikin diskusi, kita juga diskusi anak muda. Kemarin kita bikin yang terakhir itu soal diskusi tentang perempuan berdaya, Indonesia berjaya. Kemudian kita punya aktivitas kebudayaan, kita melakukan kolaborasi dengan beberapa museum yang ada di Lampung. Kemudian kemarin kita aktivitas olahraga. Jadi aktivitas-aktivitas yang sesuai habitnya anak muda lah Mbak, yang kita bisa fun, tapi juga smart, tapi juga berangkulan, tapi juga bersatu anak-anak muda yang ada di luar sana. Bang, ini kan di pemilu nanti anak muda kan biasanya emosinya tidak terkontrol ya Bang. Bagaimana kami untuk mengontrol kawan-kawan di depan ini? Justru menurut saya anak muda itu sangat independen ya. Jadi anak muda ini adalah anak-anak yang merdeka. Kalau dibilang emosinya tidak terkontrol, kami kira kami adalah kelompok yang saat ini paling jernih, yang kita kira kita nggak bisa diintervensi oleh siapapun dalam menentukan sikap. Jadi sikap kami ini adalah keberpihakan kami terhadap contoh-contoh figur yang kami rasa
itu memang bisa kita jadikan panutan, yang bisa kita jadikan pilihan, dan orangnya Prabowo, Mas. Ya. Ada lagi nih Pak. Ini kan tadi kan kita bicara soal sosmed nih Pak. Sekarang gimana arahan untuk anak-anak muda ini kalau misalkan berhadapan dengan hoax, serangan hoax ke Pak Prabowo yang kedua, gimana tanggapannya soal isu HAM yang suka muncul ini pas ke Pak Prabowo jelang pemilu? Baik, soal sosial media, terutama soal hoax, yang jelas kami dari relawan kami Prabowo, kami akan mengkonsolidasi kami secara organisasi supaya kader-kader kami di sana menggunakan sosial medianya secara baik, ya, bukan menyebarkan berita hoax, karena itu saya kira tidak baik lah. Yang pertama itu, kita akan mengajak semua kader-kader kita untuk menyampaikan berita-berita yang baik, yang sejuk, yang damai, yang mempersatukan. Kemudian yang kedua, kalau kita kemudian diserang dengan isu-isu yang hoax, saya kira anak-anak muda sekarang sudah sangat cerdas, Mas. Sudah nggak ada juga lagi waktu untuk mengurusi hal-hal yang namanya hoax. Saya kira itu. Cukup ya. Terima kasih ya. Semua semua ya. Terima kasih. Prabowo!